udah pernah main pottery wheel? Belum. First time. Ya. Oke. Nah, jadi karena ini pottery wheel experience, kita udah sediain, udah di center ini namanya. Nanti tinggal ngebuka dan menutup aja. Nah, ini saya mau ngasih beberapa cara bikin gelas, mangkok, piring ataupun nanti vas bunga. Jadi posisi duduknya gini, kaki kiri selalu di sini, nanti kaki kanannya yang nendang. Nendangnya ke depan dan pakai bagian ujung sepatunya, jangan bagian belakang. Soalnya nanti takut ke bawah dari jatuh. Itu tendang aja dulu. Nah setelah udah muter, nanti kakinya angkat baru megang claynya. Jadi jangan sambil nendang sambil megang clay. Kenapa? Karena ini kan udah center di tengah. Kalau misalnya kita gini, otomatis tangan gerak nanti dia geser. Jadi nggak di tengah lagi. Oke, tangannya basahin dulu. Jangan harus selalu basah. Nah ini kan udah ada titik tengahnya nih. Di tempat kakak juga udah ada, itu sebagai potongan nanti buat melebarinya. Cara melebarinya nanti bisa didorong ke depan ataupun ke belakang. Nanti sesuai ke ini. Nah kalau misalnya mau dorong ke depan, bisa pakai satu tangan ataupun dua tangan. Kalau misalnya pakai dua tangan, tangan kiri nahan di depan, nanti jempolnya yang mendorong. Jadi posisi tangan kiri cuma buat nahan aja, nanti jempolnya yang mendorong. Oh. Nah, kalau misalnya ke belakang sama, tetap harus ada yang nahan di luarnya. Nanti ininya yang mendorong. Kalau misalnya mau pakai satu tangan, 4 jari nahan di depan, nanti jempolnya yang mendorong. Posisinya kayak gini. Gini. Gitu. Jangan terlalu lebar dulu. Soalnya emang udah dari awal pengen bikin mangkok, nggak apa-apa langsung lebar. Ini dari bikin gelas dulu, cara naikinya posisinya kayak tadi, jadi kayak ditekan gitu, nanti tarik ke atas. Ini dan harus dari bagian paling bawah, jangan bagian atas. Ini ditekan, nanti tarik ke atas. Ini kalau misalnya kurang tinggi nanti diulang lagi, tekan lagi, jadi bawah lagi, tarik ke atas. Dan sebisa mungkin pas lagi neken dan narik ke atas, itu tangannya jangan sampai ke bawah sama putaran claynya. Kenapa? Karena nanti pasti bakalan rusak kalau misalnya sampai ke bawah. Jadi emang makanya tangannya harus basah, itu biar dia pas di sini licin gitu, nggak ke bawah sama claynya. Gitu ya. Proses bikin gelas kayak gitu. Kalau mau bikin mangkok, satu tangan kiri di samping sini. Dan ini kan udah lebar nih, bisa muat beberapa jari. Kita nanti ngarahinnya ke tangan kiri. Tangan kiri tetap cuma buat nahan aja. Dan tetap harus dari bagian paling bawah nakannya. Ini. Gitu. Nah, terus kalau dari mangkok, katakan ini udah jadi mangkok. Terus pengen ke piring, tinggal ditekan aja ke bawah, dipres lagi. Gitu aja. Nah kalau udah jadi piring udah paling mentok, paling bisa ke mangkok lagi. Caranya tinggal digini aja, jadi kayak di atasin. Untuk ke gelas lagi agak nggak bisa karena di bagian sininya udah tipis lah. Kalau misalnya dipaksain pasti bakalan ngelipat gitu. Nah jadi ini kan eksploratif ya, jadi kakaknya terserah mau bikin apa aja. Dan kalau misalnya udah bentuk satu bentuk ataupun nanti pas lagi ngebentuk gagal, itu nanti bisa diulang lagi, bisa beberapa kali gitu. Kalau misalnya ini udah jadi kayak gini nih, terus pengen di variasi ataupun bikin apapun, itu dalam kondisi berhenti kayak gini, nanti bisa dibentuk kayak gini, atau bisa apapun itu. Nah, terus kalau misalnya gagal nih, misalnya gagal terus pengen diulang ke bentuk semula kayak awal, itu caranya tinggal dipadatin lagi aja. Jadi dipadatin gini, jangan disambut dari ininya. Soalnya kalau misalnya disambut nanti susah lagi, agak susah buat nempelinnya karena udah licin, harus dikeringin dulu. Nah, ini fungsi bisa buat bersihin bagian ininya biar nggak nyiprat-nyiprat. Untuk ngebentuk seperti semula kayak gitu, caranya tinggal ditekan aja. Jadi bagian sini nih tekannya ini, tuh.
Terus untuk ngeratain atasnya, jadi kayak digenggam gini. Terus simpelnya makan ke bawah. Ini makan. Terus untuk nyari titik tengahnya sama kayak gini, kayak digenggam, terus simpelnya gini. Jadi tandain dulu biar yakin pas di tengah, baru nanti kedalamin. Mendaliminya harus lurus pasti jempol atau telunjuknya lurus ini. Dan jangan sampai ke dasarnya biar nggak bolong. Nah tadi kan dari gelas, mangkok ke piring nih. Terus kalau misalnya mau bikin vas bunga misalnya, kalau mau bikin vas bunga itu harus dari bentuk gelas dulu dan diusahakan agak tinggi. Inilah di bawahnya diginiin, nanti atasnya kayak agak ditutup gini. Terus nanti diginiin lagi, ditekan, ditarik ke atas. Dan dalam proses bikin vas bunga pasti atasnya agak nggak rata gini, nanti bisa dipotong biar simetris.